Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah MAG serta teman-temanku semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Khadijah, sebagai moderator, Fani Hafidah Rohmah sebagai presentator pertama, dan Nikmatus Salamah sebagai presentator kedua. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Studi Sanad dan Matan Hadis. Pengertian sanad. Sanad dari segi bahasa artinya sandaran, tempat bersandar yang menjadi sandaran. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, seperti oleh As-Suyuti dalam kitabnya Alfiyah, sanad ialah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Definisi tentang pengertian sanad secara beragam ada 3. Yang pertama, jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Demikian yang dimaksud sanad menurut pendapat pertama ini adalah rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya. Jalur ini ada kalanya disebut sanad, karena periwayat bersandar kepadanya dalam menisbatkan matan kepada sumbernya. Yang kedua, silsilah orang-orang yang menghubungkan matan hadis. Adapun yang dimaksud dengan silsilah adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut yang disebut pertama sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, jalan matan hadis, yaitu silsilah para rawi menukilkan matan dari sumber pertamanya. Dapat dikatakan bahwa sanad adalah satu kesatuan periwayat yang meriwayatkan hadis Nabi SAW secara berurutan dari periode ke periode sejak periode sahabat hingga mukharij atau periwayat terakhir. Langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai studi sanad dan matan hadis. Dan mengenai tinjauan sanad hadis dapat dilihat dan ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Adapun sisi kuantitas yakni jumlah periwayat yang meriwayatkan sebuah hadis pada periwayatan di setiap jalur sanad dari masa ke masa atau dari generasi ke generasi. Sedangkan dari segi kualitas yakni mutu para periwayat hadis yang meriwayatkan hadis dari masa ke masa atau dari generasi ke generasi. Untuk lebih jelasnya lagi, dari segi kuantitas sanad hadis terbagi atas mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir. Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il dari at-tawatur yang artinya berurutan. Sedangkan mutawatir menurut istilah adalah apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Mutawatir hadis juga begitu, sama seperti halnya Al-Quran. Kan Al-Quran diturunkan secara mutawatir, berangsur, berurutan. Ini juga ada hadis mutawatir juga yang artinya berurutan. Selanjutnya, perlu diketahui juga hadis mutawatir itu berguna bagi ilmu doruri, bukan nadori. Hadis ini tidak terbatas pada jumlah tertentu dan harus diterima tanpa mengadakan penyelidikan tentang keadaan perawi hadis. Dan B. Hadis ahad. Sesuai dengan namanya, maka arti hadis ahad adalah berarti satu atau disebut juga khobarul wahid, yang berarti kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadis ahad menurut istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas sanad hadis, penentuan tinggi rendahnya tingkatan suatu hadis bergantung pada 3 hal, yaitu jumlah rawi, keadaan atau kualitas rawi, dan keadaan matan. Ketiga hal tersebut menentukan tinggi rendahnya suatu hadis. Bila 2 buah hadis menentukan keadaan rawi dan matan yang sama, maka hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi lebih tinggi tingkatannya.
dari hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi dan seterusnya. Jika dua buah hadis memiliki keadaan matan jumlah rawi atau sanad yang sama, maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya lebih tinggi tingkatannya dari hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah ingatannya. Pengertian matan. Matan atau al-matan menurut bahasa berarti ma shalaba wa irtafa'a min al-arudi, atau tanah yang meninggi. Juga berarti pula kuat, kokoh, keras. Secara terminologisnya, matan adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Pada salah satu definisi yang sangat sederhana, misalnya disebutkan bahwa matan ialah ujung atau tujuan sanad. Keterkaitan dengan matan atau redaksi yang perlu dicermati dalam memahami hadis adalah: 1. Ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? Yang kedua, matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, atau apakah ada yang melemahkan atau yang menguatkan? Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, atau apakah ada yang bertolak belakang atau tidak? Demikian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Nikmah. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya perbedaan kandungan matan. Yang dimaksud dengan kandungan matan di sini adalah teks yang terdapat di dalam matan suatu hadis mengenai suatu peristiwa atau pernyataan yang disandarkan kepada Rasulullah. Atau tegasnya, kandungan matan adalah redaksi dari matan suatu hadis. Penyebab utama terjadinya perbedaan kandungan matan suatu hadis adalah karena adanya periwayatan hadis secara makna atau riwayat bi'al makna yang telah berlangsung sejak masa sahabat. Meskipun di kalangan para sahabat sendiri terdapat kontroversi pendapat mengenai periwayatan secara makna tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian matan. Secara umum ada 3 langkah metodologi kegiatan penelitian matan hadis, yaitu: pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Kedua, meneliti susunan matan semakna. Yang ketiga, meneliti kandungan matan. Yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Dalam penelitian hadis, ulama mendahulukan penelitian sanad atas matan. Hal ini bukan berarti bahwa sanad lebih penting daripada matan. Bagi ulama hadis, dua bagian riwayat hadis itu sama-sama penting. Hanya saja, penelitian matan barulah mempunyai arti apabila sanad bagi matan hadis yang bersangkutan telah jelas dan memenuhi syarat. Tanpa adanya sanad, maka suatu matan tidak dapat dinyatakan sebagai berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, meneliti susunan matan semakna. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertama, terjadi perbedaan lafaz menurut ulama hadis. Perbedaan lafaz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna. Asalkan sanadnya sama-sama sahih, maka hal itu dapat ditoleransi. Yang kedua, akibat terjadinya perbedaan lafaz yaitu menggunakan metode muqaronah atau perbandingan. Dalam hal ini, metode muqaronah tidak hanya ditujukan kepada lafaz-lafaz matan saja, tetapi juga pada masing-masing sanadnya. Dengan menempuh metode muqaronah, maka akan diketahui apakah terjadi perbedaan lafaz pada matan yang masih dapat ditoleransi atau tidak. Yang ketiga, meneliti kandungan matan. Ada beberapa hal yang menyangkut tentang hal tersebut, yaitu: pertama, kandungan matan yang sejalan untuk mengetahui ada atau tidak adanya matan lain yang memiliki topik masalah yang sama. Perlu dilakukan takhrijul hadis bi'al maudhu atau penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai kitab hadis sebagai sumber asli dari hadis. Yang kedua, membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan. Dalam hal ini, jika sejumlah hadis Nabi yang tidak tampak sejalan atau tampak bertentangan dengan hadis lain atau ayat Al-Quran, maka pasti ada yang melatar belakangnya. Yang ketiga, menyimpulkan hasil penelitian setelah langkah-langkah di atas ditempuh. Maka langkah terakhir dalam penelitian matan ialah menyimpulkan penelitian matan.
Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.